Sistem informasi akuntansi. Di sini kita bahas mengenai sistem SAP jasa pengisian ATM. Ada poin pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan tersebut ada latar belakang, maksud tujuan, metode penelitian, teknik penelitian, dan ruang lingkup. Dan poin kedua ada landasan teori, yaitu konsep dasar sistem, peralatan pendukung, tool system. Dan poin ketiga yaitu pembahasan mengenai sistem SAP dan manfaatnya, sejarah perusahaan, serta proses bisnis sistem berjalan. Sistem SAP jasa pengisian ATM. Pada poin pertama yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang, maksud dan tujuan, metode penelitian, teknik penelitian, dan ruang lingkup. Di sini kita bahas mengenai latar belakang. SAP merupakan software yang banyak dipakai di perusahaan besar untuk mendukung integritas proses bisnis. 5 tahun terakhir di perusahaan negara-negara Asia termasuk Indonesia sedang gencar-gencarnya mengimplementasikannya. Software buatan Jerman ini telah lama dipakai di perusahaan besar Eropa dan Amerika, seperti diberitakan detik.com beberapa hari lalu. Tahun ini SAP juga menyiapkan paket khusus untuk perusahaan level menengah ke bawah, baca UMKM, dengan penambahan area supporting SAP. Akan menambah bangsa pasar SAP dan juga membuka peluang lembaga kerja bagi dunia IT. Kami sajikan sekilas pengenalan SAP untuk menambah informasi. Diharapkan setelah membahas materi berikut, kita dapat mengetahui apa itu SAP. Modul-modul dalam SAP, integrasi SAP dan proses bisnis yang bisa dilakukan oleh SAP. Maksud dan tujuannya. Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini, yaitu pertama, memudahkan tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi. Yang kedua, menerapkan proses analisis akuntansi komputerisasi pada sistem SAP. Ketiga, untuk dapat membuat laporan keuangan seaktual mungkin. Dan yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala yang ada di sistem SAP. Metode penelitian, teknik penelitian, dan ruang lingkup. Metode penelitian, penulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan untuk mendukung penulisan ini adalah sebagai yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Terus ada wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi, baik langsung dari sumbernya. Nah, ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini mengenai sistem SAP komputerisasi yang terjadi pada perubahan jasa pengisian ATM. Baik, selanjutnya ada landasan teori yaitu konsep dasar sistem dan peralatan pendukung atau tool system. Konsep dasar sistem ini ada 5, yaitu pengertian sistem, pengertian informasi, dan pengertian akuntansi, serta pengertian sistem informasi akuntansi, lalu komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama pengertian sistem, yaitu sistem adalah berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema.
Pengertian sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada pengertian informasi. Dari beberapa definisi informasi, maka ini artinya informasi mempunyai peranan yang sangat penting. Pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan sepanjang masa dan informasi dapat ditemukan dalam berbagai media, baik cetak maupun non-cetak. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, semua tindakannya sebaiknya dilandasi dengan data dan fakta agar dapat berhasil guna dan berdaya guna. Sehingga ilmu sebagai pengetahuan yang teruji, yang merupakan kumpulan data dan fakta yang bermanfaat. Lalu selanjutnya ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Definisi akuntansi dari IAI adalah mengidentifikasikan, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas, serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun untuk menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi atau SIA adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan. Lalu ada komponen sistem informasi akuntansi. Di sini komponen ada berisi 5, yaitu orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Lalu selanjutnya ada prosedur-prosedur baik yang manual maupun terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. Lalu selanjutnya ada software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Dan yang terakhir ada infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Lalu selanjutnya mengenal sistem SAP dan manfaatnya, sejarah perusahaan, serta proses bisnis sistem berjalan. Untuk mengenal sistem SAP dan manfaatnya, SAP atau juga dikenal dengan sistem Application and Product in Data Processing adalah sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi secara otomatis sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat secara efisien. Sistem ini terdiri dari bermacam-macam modul yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang diberikan. Semua modul tersebut saling reintegrasi untuk menyajikan data yang akurat dan langsung kepada pengawasnya. Lalu selanjutnya ada sejarah perusahaan atau PT SSI. Adalah singkatan dari PT Swadharma Sarana Informatika. PT SSI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengolahan uang rupiah atau PJPUR. Pengelolaan ini terkait dengan fisik uang rupiah, mencakup distribusi, pemrosesan, penyimpanan uang rupiah, serta pengisian, pengambilan, atau pemantauan kecukupan uang rupiah pada Automated Teller Machine atau ATM, Cash Deposit Machine atau CDM, dan Cash Reselling Machine atau CRM. Selanjutnya, pembahasan struktur organisasi dan fungsi dari PT SSI. Yang pertama ada komisaris, lalu direktur utama, lalu direktur, dan general manager. Fungsi-fungsinya yang pertama ada komisaris, yaitu Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan oleh direksi. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kebebasan atau pelunasan tanggung jawab dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua ada Direktur Utama, yaitu melakukan evaluasi kesuksesan perusahaan dengan menggunakan metode-metode tertentu atau justru mungkin perusahaan tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan, mengimplementasikan serta
mengorganisir visi dan misi perusahaan. Setiap visi, misi, dan perusahaan harus bisa disampaikan dengan baik kepada para karyawannya. Kemudian seorang direktur juga harus mampu menjamin karyawannya memahami visi, misi, serta tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada direktur, yaitu mengimplementasikan serta mengorganisir visi dan misi perusahaan. Setiap visi, misi, dan tujuan perusahaan harus bisa disampaikan dengan baik kepada para karyawannya. Kemudian, seorang direktur juga harus mampu menjamin karyawannya memahami visi, misi, serta tujuan perusahaan tersebut. Yang keempat ada general manager, yaitu seorang general manager memiliki fungsi untuk memimpin sebuah perusahaan. Selain itu, fungsi utamanya adalah memberikan motivasi penting bagi setiap karyawan. Setiap perusahaan memiliki jam operasional dan aktivitas masing-masing. Hal ini mengharuskan general manager untuk mengelola setiap operasional yang terjadi. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada cash management. PT SSI memberikan solusi terbaik melalui produk Cash Management Solution, di mana perusahaan atau customer dapat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan uang tunai customer dijamin dikelola dengan baik berupa sortir, distribusi atau pick up dan delivery service, dan penyimpanan atau cash processing center atau valuating. Yang kedua ada pick up and delivery service, yaitu jasa layanan pengambilan dan pengantaran uang dan barang-barang berharga dari suatu tempat ke tempat lainnya sesuai kebutuhan. PT SSI menjamin sepenuhnya keamanan dan ketepatan waktu. Lalu yang ketiga ada cash processing center atau valuating, yaitu jasa layanan sortasi fisik uang, meliputi aktivitas penghitungan, pengecekan, verifikasi, pemilahan uang layak edar atau tidak layak edar, dan termasuk pengepakan uang sesuai standar setelah sertasi. Uang dapat disimpan di brankas PT SSI atau valuating menunggu distribusi. Lalu yang keempat ada cash replenishment and first level maintenance, yaitu jasa layanan pengisian uang ke processing mesin atau mesin pengelola uang, termasuk perbaikan mesin tingkat pertama dengan respon waktu cepat. Lalu yang kelima ada manage service. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini contoh aktornya yaitu divisi Financial and Risk Management. Untuk mengaplikasikan aplikasi SAP, yang pertama adalah masuk ke aplikasi SAP, lalu input user dan input password. Setelah input user dan input password, maka akan ada tampilan beberapa menu di aplikasi SAP, yaitu menu, edit, favorit, extras, systems, dan help. Di menu ada SAP menu dan user menu. Lalu di menu edit ada execute. Lalu di menu favorit ada insert folder. Di menu extras ada set start transaction. Lalu di menu system ada log off, dan di menu help ada informasi aplikasi dan bantuan. Selanjutnya tabel activity diagram untuk pengeluaran kas, yaitu dimulai dari bagian treasury, yaitu yang memproses pembayaran dan input pada internet banking. Selanjutnya melakukan review awal terhadap internet banking, lalu melakukan review lanjutan terhadap internet banking. Selanjutnya diteruskan ke bagian Finance and Risk Management untuk dilakukan review lanjutan dan merilis internet banking bila sudah sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke bagian Treasury untuk dilakukan penginputan ulang. Namun jika sudah sesuai, maka akan diteruskan lagi ke bagian Treasury untuk dapat disiapkan dan dilampirkan bukti pembayarannya. Lalu di bagian Treasury akan dilanjutkan lagi ke bagian Accounting, dan bagian Accounting akan menerima dokumen permintaan pembayaran dan membuat rekapitulasi, lalu melakukan input jurnal pengeluaran kas ke sistem SAP, lalu melakukan review awal terhadap jurnal pada sistem SAP. Selanjutnya melakukan review lanjutan terhadap jurnal pada sistem SAP, dan terakhir akan mengarsipkan dokumen. Lalu selesai.
Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai dokumen input yang diperlukan. Nama dokumen adalah invoice, fungsinya sebagai bukti pembayaran, sumbernya dari vendor, tujuannya bagian administrasi keuangan, medianya berupa kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap terjadinya transaksi pembayaran, bentuknya invoice. Lalu saya akan menjelaskan spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai semua dokumen keluaran berupa laporan atau hasil proses input pada sistem yang berjalan di perusahaan. Nama dokumennya invoice juga, fungsinya sebagai bukti tagihan pembayaran customer, sumbernya dari bagian administrasi keuangan, tim billing collection, tujuannya ke customer, medianya berupa kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap adanya transaksi penjualan atau jasa, bentuknya invoice. Lalu spesifikasi bentuk dokumen keluaran ini, nama dokumennya itu permintaan pembayaran, fungsinya sebagai bukti tagihan pembayaran ke customer, sumbernya bagian administrasi keuangan, tujuannya customer, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensinya itu setiap adanya transaksi penjualan, bentuknya berupa invoice. Sedangkan untuk modul-modul yang reintegrasi dalam sistem SAP sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sales and Distribution. Modul yang pertama ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas yang menyangkut urusan penjualan dan distribusi. Fungsi yang dicakup antara lain adalah prospek dan customer management, sales order management, configuration management, distribution, export control, shipping dan transportation management, dan billing, invoicing and rebate processing. Yang kedua, material management. Modul ini berfungsi untuk memaksimalkan proses pembelian dan juga pengelolaan inventaris perusahaan. Yang ketiga, production planning. Modul ini bertugas untuk mengawasi kegiatan perencanaan produksi perusahaan. Yang keempat, quality management. Dalam rantai logistik, modul ini membantu melakukan pengecekan terhadap kualitas barang hasil produksi. Yang kelima, plant maintenance. Yang keenam, human resource, berfungsi mengintegrasikan semua aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan pegawai seperti aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu hingga proses pembayaran gaji setiap bulannya. Yang ketujuh, financial accounting. Modul ini mengcover semua urusan treasury dan keuangan perusahaan. Semua data keluar masuk keuangan akan dilaporkan secara langsung dan otomatis sehingga kegiatan monitoring menjadi lebih mudah. Selanjutnya akan menjelaskan tentang perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan oleh PT SSI adalah aplikasi SAP. Berikut tampilan awal saat aplikasi dibuka. Untuk masuk ke menu program, masukkan user dan passwordnya. Berikut tampilan menu setelah logon menggunakan user dan password. Berikut beberapa tampilan menu yang ada di aplikasi SAP. Menunya itu terdiri dari user menu, SAP menu, business workplace, refresh. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan atau dimiliki oleh PT SSI adalah sebagai berikut: komputer dan laptop. Yang pertama, yang kedua mesin printer, yang ketiga mesin fotokopi, yang keempat brankas, dan yang kelima server. Permasalahan permasalahan yang dihadapi adalah terkendalanya pengisian uang ATM ketika keadaan tertentu, karena perusahaan kita bukan hanya fokus dengan jasa pengisian ATM saja, tetapi ada beberapa jasa lain yang diarungi, contohnya jasa building management, construction dan interior design, property and villa rental, hotel mandiri mansion, IT business dan solution, mobile general cleaning, outsourcing management and cash management yang berjalan untuk segala masalah mengenai mesin ATM dan edisi. Contohnya mesin ATM trouble, gangguan pada transaksi, struk yang habis, dan masih banyak lagi. Pemecahan masalahnya dengan cara memisahkan dari masing-masing departemen yang ada setiap pembagian menurut keahlian masing-masing setiap individunya. Di sini kesimpulannya adalah
Pada awalnya sistem SAP hanya mampu menangani urusan keuangan perusahaan saja. Namun seiring dengan perkembangan yang didapatkan, SAP saat ini sudah mampu menangani banyak tugas seperti mengkontrol penjualan, produksi, manajemen persediaan, hingga manajemen SDM. Tentu semuanya berkat modul yang terus ditingkatkan dan saling reintegrasi sehingga SAP dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitas, dan juga pada bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan, tinjauan perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis, sistem yang digunakan, serta masalah dan pemecahannya. Untuk sarannya, dengan adanya penerapan sistem yang baru ini, semoga kedepannya ada penambahan pegawai yang dapat membantu officer HR application dalam mengentry, mengupdate, mengedit, dan mengelola sehingga tidak menghabiskan waktu yang cukup lama. Walaupun hanya pegawai khusus yang dapat mengentry, mengupdate, mengedit, dan mengelola data seperti tugas officer HR application, diharapkan pegawai yang lain juga banyak belajar tentang hal seperti itu agar kedepannya dapat lebih menguasai perkembangan teknologi informasi saat ini. Diharapkan perusahaan dapat mempertahankan jaringan internet yang baik sehingga dapat menciptakan kecepatan dan kemudahan dalam pengelolaan data, meningkatkan dan mengawasi penggunaan sistem teknologi, serta sistem informasi akuntansi yang berjalan selama ini sesuai prosedur, dan adanya sistem akuntansi peralatan yang lebih canggih sehingga tidak tertumpang. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.